Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di rubrik Sipit nih. Di episode ini saya mau membahas yang lagi hangat-hangatnya, kasus Brigadir Joshua. Rubrik ini saya beri judul Ada Apa Dengan Rumah nomor 46 Duren 3, tepatnya rumah dinas Kadif Propam. Saya akan kilas balik dulu sedikit dari sejak awal kasus ini. Yang membuat publik bertanya-tanya itu kan, pertama, keluarga korban ini nggak boleh melihat ketika jenazah itu datang. Keluarga korban itu tidak boleh membuka peti segala macam. Terus keanehan kedua itu kan yang dikatakan ini korban meninggal karena baku tembak. Sedangkan yang keluarga tahu yang bersangkutan ini tidak ditempatkan di wilayah konflik. Kok bisa baku tembak? Dan yang paling parah adalah ketika kasus ini baru hangat-hangatnya, sepupu dari Joshua ini dimutasi. Nah, ada apa? Ini kan yang bikin orang semakin publik ini, netizen Indonesia yang terkenal ini dengan kritisnya ini bertanya-tanya. Yang buat pikiran saya agak terganggu ini gini. Dikatakan baku tembak. Namanya baku tembak itu pasti ada bekas pelurunya, nyasar segala macam. Terus logikanya, Joshua ini dari kesatuan Brimob. Brimob itu pasukan tempur yang biasa pegang laras panjang. Otomatis kalau baku tembak lawannya Barada E, itu jelas menang Joshua. Tapi kenapa Joshua yang meninggal dan Brigadir E-nya itu tidak ada luka apa-apa? Tapi bagus, hari ini saya lihat beritanya, Brigadir Barada E mengatakan tidak ada baku tembak. Nah, karena apa? Kalaupun ada baku tembak, pasti dua-duanya itu ada korban. Sebodoh-bodohnya saya pernah mengadvokasi dan menginvestigasi penembakan karyawan Freeport oleh aparat keamanan di tahun 2011. Yang akhirnya kita menemukan, hasil investigasi menemukan kepolisian itu menerima 1.250.000 per orang, walaupun dibantah sama Kapolri. Habis membantah, besoknya langsung diralat mengakui. Nah, saya akan share pengalaman investigasi ya. Namanya baku tembak itu pasti ada selongsong peluru, ada proyektil. Nah, kembali membahas barang bukti. Sampai sekarang kita belum menemukan barang bukti, belum dirilis barang buktinya apa. Biasanya baku tembak itu pasti ada proyektil, selongsong peluru. Nah, setiap selongsong peluru yang saya tahu itu pasti ada serinya. Dari seri itu kita bisa tahu dia itu dengan senjata apa. Nah, itu sekarang kan uji balistik. Nah, dari uji balistik itu harusnya ketahuan. Terus gini, kita bicara senjata. Glock itu adalah senjata mahal yang memang digunakan di kesatuan dari Propam. Di 2016 itu saya juga waktu bikin laporan, saya tahu Propam itu ada pakai Glock gitu loh. Nah, pertanyaannya gini, Glock itu senjata dengan akurasi tinggi, bukan revolver. Kalau revolver jarak 5 meter atau 10 meter ditembak kita lari-larian, jejak, itu pelurunya pasti nggak kena. Tapi kalau Glock itu akurasinya tinggi. Jadi kalau tembakan jarak 5 meter itu pasti akurat. Bayangkan seorang Brimob itu kalau nembak 5 meter dengan Glock, nggak mungkin dong nggak kena. Gitu kan. Tapi sudahlah. Sekarang Barada E sudah mengatakan ke publik bahwa tidak ada namanya baku tembak. Nah, saya akan bahas gini. Yang buat saya krusial. Faktanya kita sudah tahu dari Semarang itu sampai ke Jakarta, Joshua masih hidup. Joshua Barada E itu masih satu mobil dengan istri
Ferdi Sambo, yaitu Bu Putri, Kak Putri lah saya manggilnya. Nah, artinya setelah itu kan ada telepon dari pacarnya Joshua. Nah, artinya kondisi saat itu kan Joshua ini masih sempat komunikasi. Terus ada momentum hilang sekitar 20 sampai 30 menit kemudian rekaman video memperlihatkan bahwa istri daripada Ferdi Sambo itu menangis, meninggalkan rumah dinas. Pertanyaannya, kita bicara logika dulu deh. Saya baru selesai terima telepon dari kekasih saya. Apakah saya mungkin melakukan suatu tindakan tidak senonoh kepada orang yang saya hormati? Kalau dalam logika saya itu nggak pernah gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya. Dan saya nggak berani mendiskreditkan juga. Tapi ini menggambarkan dari logika saya. Gitu loh. Nah, kembali ke fakta tadi, ditemukan bahwa rekaman CCTV menemukan dan menampilkan Bu Putri, istri daripada Irjen Ferdi Sambo itu menangis. Nah, pertanyaannya, menangis karena terjadi pelecehan atau menangis karena mengetahui Brigadir J dibunuh? Pertanyaan nakal yang harus kita kaji bersama-sama adalah, Brigadir Joshua dengan Barada E adalah sama-sama pengawal istri Ferdi Sambo. Artinya, dan mereka pulang dari Semarang itu sama-sama dalam satu mobil. Artinya mereka punya kedekatan. Apakah mungkin orang yang dekat itu akan menembak orang yang dianggap kakaknya sendiri? Karena Joshua dengan Barada E ini bedanya cukup ya seperti kakak adik lah. Apakah mungkin tega? Dan apakah mungkin Barada E bisa menembak seperti itu? Terus dari mana Barada E itu bisa punya senjata Glock? Karena apa? Dalam strata polisi, Tamtama itu adalah tingkatan paling bawah. Untuk mencapai ke Bintara, ke Brigadir, itu masih ada 6 step. Baru sampai ke tingkatan Brigadir. Pertanyaan nakalnya, kenapa Brigadir J diceritakan itu baku tembak atau tersangka pembunuhan yang menembak Brigadir J itu adalah Barada E? Apakah karena strata dia paling rendah, seorang berpangkat paling rendah, yang paling layak untuk dikorbankan atau yang paling layak untuk ditumbalkan? Itu pertanyaannya. Karena untuk nyampe untuk Barada sampai ke Brigadir aja masih punya 6 tingkatan. 76 tahun usia Polri saat ini. 76 tahun itu usia seorang kakek. Kedewasaan, kematangan itu dibutuhkan. Kapolri sudah sangat tegas bekerja. Kita percaya institusi ini harus kita jaga. Institusi Polri ini harus kita jaga. Yang bersalah itu harus dihukum. Dan kasus ini harus dibuka ke publik terang benderang. Karena sudah menjadi atensi masyarakat dan atensi daripada Presiden Republik Indonesia. Publik bertanya-tanya. Barang bukti sampai saat ini tidak pernah dipertontonkan. Jika terjadi baku tembak, senjata apa yang digunakan? Oke, Glock. Selongsong pelurunya mana? Oke. Lalu, dalam tubuh Brigadir J ditemukan banyak luka. Dari mana luka itu berasal? Apakah dengan baku tembak itu bisa menghasilkan luka sebanyak itu? Investigasi waktu
Papua saja penembakan karyawan Freeport oleh aparat keamanan saja, selongsong peluru bisa kita temukan, luka bisa kita lihat, bekas tembakan ya bekas tembakan, tidak ada bekas lain-lain gitu. Saya berterima kasih kepada Kapolri yang berani tegas untuk membuka kasus ini terang benderang, karena presisi itu adalah tujuan memperbaiki citra Polri. Siapa yang bersalah harus dihukum. Keluarga Joshua butuh kejelasan, publik butuh kejelasan, presiden butuh jawaban atas kasus ini. Dan ini terjadi di institusi Polri yang kita cintai bersama. Ingat, kebenaran itu cuma ada satu. Saat ini mungkin masing-masing mencari pembenaran. Tapi saya yakin dalam waktu dekat kasus ini akan terbuka. Saya berterima kasih juga ke LPSK, khususnya abangku Edwin Partogi. Baradae ini kunci untuk membuka takbir Brigadir Joshua, termasuk dengan istri Ferdi Sambo. Lindungi mereka dengan baik, kita buka ini secara terang benderang. Jangan sampai pelakunya siapa, yang ditumbalkan siapa. Karena buat saya, kenapa harus, pertanyaan nakal saya gini, kenapa harus Baradae? Karena buat saya, Brigadir J dengan Baradae ini punya kedekatan, sama-sama ajudan pribadi dari istri Ferdi Sambo. Yang satu meninggal, yang satu jadi tersangka. Sedangkan baku tembak itu tidak ditemukan bukti-bukti baku tembak. Namanya baku tembak sembarangan aja, peluru bisa menyasar kemana-mana. Apa yang saya sampaikan adalah semua adalah hasil pemikiran dari pengalaman investigasi penembakan 2011 di Freeport. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat sore.